Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahu wa sallallahu alaihi wa ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pembahasan kajian fikih kitab Safinatul Najah karya Syekh Shalih bin Sa'id Al-Hadrami. Kita selesai kemarin membahas tentang tasdid daripada tasyahud. Nah, sekarang kita menginjak pasal selanjutnya. Syekh Shalih bin Sa'id Al-Hadrami akan menjelaskan tentang syiddah atau tasdid di dalam membaca shalawat kepada Nabi. Nah, shalawat membaca sholawat kepada Nabi adalah bagian daripada rukun sholat yang 17. Jadi termasuk dalam rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Nah, itu membaca sholawat. Setelah selesai kita membaca tasyahud, di dalam tasyahud akhir ada yang membaca sholawat. Nah, membaca sholawat dalam tasyahud akhir itu hukumnya wajib dan termasuk bagian dari rukun sholat, yaitu dalam masuk di dalam rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan oleh lisan dan wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Namanya rukun qauli. Nah, ini jadi kalau ada orang sholawat ini, bagaimana menurut dalam bagi kita sebagai umat Rasulullah wajib membaca sholawat di dalam sholat setiap sholat. Bahkan sholat tidak sah kalau tidak membaca sholawat. Jadi sholawat ini istimewa luar biasa. Nah, keistimewaan di dalam membaca sholawat. Kita lanjutkan sampai pada pasal tentang tasdid di dalam membaca sholawat. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasydidatu aqwalis sholati. Faslun ini satu pasal tasydidatu aqwalis sholati, tasdid minimal paling sedikit daripada dalam membaca sholawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'awun ada 4. Jadi jumlah tasdid di dalam minimal dan dalam pembacaan sholawat kepada Nabi di dalam ketika sholat arba'un ada 4. Minimalnya sekurang-kurangnya tidak kurang dari 4. Mana? Yang pertama Allahumma tasdid 8 Allahumma 'alal nabi itu ada di atas lam. Jadi Allahumma itu tasdidnya itu ada 2. Yang pertama di mana? 'Alal nabi. Yang pertama adanya di atas lam Allah. Yawal ini. Yang kedua adanya tasdid di atas mim Allahumma. Nah, itu harus ada tasdid. Enggak boleh baca Allahumma. Nah, harus Allahumma. Tasdidnya harus ada. Itu paling sedikit dalam membaca sholawat. Tasdidnya itu di dalam lafaz Allahumma ada 2. Satu di atas lam Allah, yang kedua di atas mim Allahumma. Nah, itu tasdid, 2 tasdid ini tidak boleh sampai ketinggalan. Kenapa? Karena ini bagian daripada tasdid di dalam membaca sholawat. Yang kedua sholli. Nah, sholli tasdid dapat sholli. Di mana tasdid letak tasdid dapat sholli ala nabi adanya di atas lam sholli. Nah, sholli adanya sholli itu tasdidnya wahid hanya 1. Di mana ala nabi di atas lam ala Muhammadin. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, tasdid dapat ala Muhammadin di mana ada 1. Di mana ala mimi di atas mim Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tasdidnya ada di dalam ini. Jadi ada 4. Jadi tasdid di dalam membaca sholawat itu
Ukuran minimal dalam membaca salawat Allahumma, jadi minimal dalam membaca salawat apa amalnya? Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Allahumma salli ala Muhammad, itu cukup dalam membaca salawat. Nah, tasdidnya itu ada 4. Satu, yaitu di atas lam dan mim didapat Allahumma. Yang ketiga di atas lam salli. Yang keempat di atas mimnya lapan Muhammad. Itu 4 tasdid di dalam minimal di dalam pembacaan salawat. Nah, kemudian menurut Imam Syamsul Ramli Misal bin Hadi dalam kitab Sarah bin Hadi, al-afdalu al-idyanu bilabdi siyadah. Yang paling utama itu di dalam membaca salawat pakai lapan siyadah. Siyadah itu pakai lapan sayyidina. Jadi lengkapi. Bacanya lebih utama apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu lapan siyadah namanya. Itu afdal. Kenapa afdal di sini? Karena di antara idyanu bima umirna wa ziyatul ikhbari bil waqi alladhi huwa adabun fa huwa afdalu min tarkihi. Jadi ini termasuk bagian daripada adab. Termasuk daripada tata krama sulukul adab, menempuh adab sopan santun kita, penghormatan kita kepada Nabi. Itu lebih utama daripada ditinggalkan. Ya, lebih utama. Jadi dapat sayyidina memang betul tidak ada di dalam memang Nabi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana memberikan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami bersama kepadamu? Nabi menjawab, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tidak menyebutkan sayyidina di situ. Betul. Tapi bagi kita sebagai umatnya, kenapa Nabi tidak menyebut sayyidina? Nabi itu sayyidul hayya wa tawadud. Orang yang paling pemalu, orang yang paling rendah hati, tidak sombong. Sehingga Nabi tidak bangga dengan pangkatnya sebagai sayyidina. Sayyidina itu kan pemimpin kita semua, penghulu kita semua. Nabi tidak bangga dengan pangkatnya, sehingga Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Namun bagi kita sebagai umat, sebagai adab dan tata krama, tentu harus ada adab dalam memanggil Nabi Muhammad. Pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu artinya lebih siada, itu afdal, lebih utama daripada tarki daripada tidak menggunakan apa sayyidina. Jadi bagi kita tidak pakai pun sah salatnya. Jadi jangan diperdebatkan lagi masalah sayyidina. Silakan yang pakai sayyidina maka, yang tidak pakai sayyidina juga maka, sholatnya tetap sah. Yang pakai sayyidina sah, yang tak pakai sayyidina sah. Jangan sampai kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sayyidina itu sebagai sulukul adab, sebagai bentuk adab tata krama kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pakai lapan sayyidina. Itu afdal. Itu afdal lebih utama di dalam kita melaksanakan. Terus bagaimana sempurna baca salawat? Wa akmalus sholati. Adapun paling sempurnanya di dalam membaca salawat ala Nabi kepada Nabi wa afdaluha sawun fi sholati wa kharijah. Apakah itu di dalam salat ataupun di luar salat? Mana yang paling sempurnanya? Tadi al-aqo, tadi minimal. Aqo itu minimal sekurang-kurangnya itu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu sempurna bagaimana? Sempurnanya Allah yaitu dengan bagaimana sempurna itu sebagaimana yang dinas oleh Imam Ramli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kata Imam Ramli, itu kalimat yang paling sempurna di dalam bersolawat, di dalam sholat atau kharijah atau di luar sholat. Itu lebih utamanya itu sholat Ibrahimiyah itu. Makanya itu sempurnanya seperti itu. Jadi kalau kita baca sholat misalnya kita cuma Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian assalamualaikum, sah sholatnya. Kenapa? Karena akalnya minimalnya udah dapat. Minimalnya udah dapat Allahumma sholli ala Muhammad. Akalnya seperti biasa kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim, itu amalnya sempurnanya. Jadi tidak mesti harus amal harus sempurna, tidak. Artinya kalau kita ingin sempurna dalam pahala salawat itulah dibacanya. Tapi andai kata ada orang baca salawat atau sholatnya kemudian diringkas salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, sah salatnya. Kenapa? Karena itu minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, sah. Itu baca salawat, buruk salat, selesai. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang cepat ya baca salawat, sah salatnya. Kalau mengukur sah. Tapi kan kita masa kita berhadapan dengan Allah
Subhanahu wa taala, bermunajat. Kita ingin yang ringan, tapi tetap kita kan ingin yang sempurna di dalam kita beribadah. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani di dalam kitab Kasih tentu saja kemudian memuatkan tentang di dalam pasal tasdidus sholawat ini, atau di sholawat ini apa? Yusannu addu'u ba'da tasyahhudil akhir, disunnahkan kita membaca doa ba'da tasyahhud akhir, setelah selesai baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang mana? Nah, tadi tasyahud akhir juga ada yang aqall, ada yang akmal, ada yang minimal, ada yang sempurna. Baru sudah kita bahas. Nah, jadi sampai mana bacaan tasyahud akhir? Sampai Allahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selesai sampai situ bacaan. Kemudian disambung membaca sholawat. Nah, disunahkan setelah beres tasyahud akhir berdoa, kita sunnah baca doa bima syaa dengan apa yang kita kehendaki. Tapi wa'abdulu yang paling utama doa setelah baca tasyahud akhir itu apa? Itu at-ta'awudzu minal adabi wal fitani. Kita minta doanya, minta dijaga, diraksa, dijaga dari adab dan fitnah. Nah, jadi paling utama doa ketika kita selesai tasyahud sebelum muluk salam, doanya adalah yang pertama at-ta'awudzu minal adabi wal fitan. Kita minta dijaga kepada Allah dari adab, dari siksa dan dari fitnah. Mana di khabar salim sebagaimana ada hadis menyebutkan idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in fa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Sebutkan dalam hadis dalam hadis disebutkan idza tasyahada ahadukum, apabila bertasyahud, apabila seorang di antara kalian membaca tasyahud, falyasta'id billah min arba'in, maka hendaklah meminta dijaga oleh Allah kepada Allah, meminta dijaga kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Jadi kalau bakalan hadis disebutkan apabila salah satu di antara dia membaca tasyahud, membaca tahiyat itu, maka hendaklah dia meminta pertolongan, meminta dijaga kepada Allah dari 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Fayaqul, maka bacalah ketika doa selesai di dalam doa, doanya Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon kepadamu untuk dijaga kepada kaum min 'adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi kita minta dari apa itu apa? Satu, kita minta dijaga oleh Allah, diraksa, dilindungi dari adab kubur. Ini adab kubur. Kenapa adab kubur? Karena kita meyakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa nanti kita ada alam barzakh. Alam barzakh disebut alam kubur itu karena ghalib, bil ghalib, karena galibnya orang itu lumrahnya kalau meninggal di kubur. Nah, harus kita ada kubur, alam kubur. Alamnya nama alam barzakh. Jadi alam barzakh itu alam setelah manusia keluar dari alam dunia sebelum akhirat, namanya alam barzakh. Karena manusia sering dikubur, galibnya manusia itu kalau udah mati dikubur, meninggal dikubur, disebutnya ada kubur. Nah, ada kubur ini bagi siapapun alam barzakh ini ditemukan. Dalam kitab Syarah Sullamut Taufik disebutkan bahwa siapapun orang yang meninggal, mau dalam bentuk apapun, dalam hal dimanapun dia meninggal, tetap dia akan temukan alam barzakh, alam kubur itu. Mau dia meninggalnya misalnya jatuh dari kapal, hancur berkeping-keping, kemudian atau dia jatuh tenggelam di laut, dimakan ikan sampai nggak ada jasadnya, atau ada orang serangan dikremasi, ya orangnya sampai dibakar, kemudian abunya dilempar ke lautan, tetap aja akan ketemu alam barzakh, ketemu di alam kubur. Kenapa? Karena alam kubur itu ada gaib yang setelah kita meninggal dunia. Ya, kali kuburan mana tadi kali dua kuburan yang satu kali dua namanya kuburan. Kalau alam kubur, alam gaib yang setelah kita keluar dari alam dunia masuk ke alam barzakh, alam kubur namanya. Nah, di alam kubur kita suka talqin. Makanya kita bagi Ahlussunnah wal Jamaah orang meninggal suka ditalqin. Wa ada kubur hak gitu ya, wa yang kubur itu yang ditalqin. Wa ada kubur itu hak, wa itu hak itu. Kalau kita mengingatkan, artinya mengingatkan bagi kita yang hidup juga bahwa hak itu hak, bahkan akan terjadi di atas kita menemukan azab kubur, akan ada azab kubur, akan ada nikmat kubur, kembali kepada amal kita. Jadi kalau amalnya buruk, ya
tidak ada. Adab kubur nanti di akhirat. Adab itu nanti di akhirat. Bahkan ada sekarang dua kelompok daripada ormas di kita di Indonesia juga yang mereka mengatakan tidak wajib meyakini adanya adab kubur. Nah, jadi bagi mereka adab yang yakin itu nanti dia di akhirat. Dia tidak ada. Bagi kita harus wal jamaah meyakini adab kubur itu ada. Buktinya apa? Ini Nabi ngajarin doa. Allahumma inni a'udzu bika min qabri. Kalau nggak ada adab kubur, ngapain Nabi ngajarin doa kayak begini? Hanya apa berarti adab kubur itu ada. Karena sama tidak ada. Ya. Jadi mereka tetap bahwa mengatakan bahwa adab kubur itu tidak ada. Adab kubur artinya ketika di dosa apa tidak ada. Karena mereka tidak wajib kita untuk meyakini. Ketika saya besar tidak wajib untuk meyakini. Yang cuma kami yakini adab itu nanti di akhirat. Itu. Nah itu bagi kita harus wal jamaah bahwa kita meyakini bahwa apa dalilnya sebagaimana ini doa Nabi yang diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Artinya minta dijaga dari siksa kubur. Wa min adzabin nari, dan kita minta kepada Allah, ya Allah aku minta dijaga dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah masih dajjal. Artinya ini yang empat kita disunahkan kita meminta jaga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga oleh Allah di dalam dunia dan kepada Allah Subhanahu wa taala disunahkan. Makanya kita baca sebelum kita selesai urus salam baca doa ini. Bahkan kalau As-Sibul Malisi, menurut Imam As-Sibul Malisi, wa yukrahu tarku dzalika, makruh hukumnya meninggalkan doa tersebut. Jadi kalau kita sholat enggak pakai doa yang tadi, udah beres astagfirullah yang tidak kami baca, langsung assalamualaikum, enggak pakai diakhiri dengan doa Allahumma inna a'udzubika, makruh. Wa yukrahu tarku dzalika, makruh. Makruh itu berarti kan baik, ya. Makruh. Berarti hukumnya makruh. Terus hukumnya makruh. Maka bagi kita bagaimana? Jaga kita tetap itu baca doa tersebut jangan sampai kita tinggalkan. Ini dalam kata kita bersolawat kepada Nabi ada pastinya ada empat. Ini penting kita untuk menjaga di dalam kita membaca solawat kepada Nabi. Kemudian pentingnya solawat ini adalah salah satu yang istimewa. Karena kenapa? Karena solawat ini sesuatu yang istimewa di mana Allah memerintahkan, Allah sendiri yang melakukan. Jadi ketika kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Satu, karena solawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang bersolawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintahkan sholat, Allah sendiri yang mencontohkan. Dari apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para mu'min bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri yang mencontohkan. Baru ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat kalian. Ya, ini artinya menunjukkan keistimewaan solawat. Jadi ketika kita bersolawat, kenapa tidak bersolawat? Karena solawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang mencontohkan kita untuk bersolawat. Nah ini, jadi solawat ini luar biasa sehingga bahkan solawat bagian dari kewajiban di dalam rukun sholat. Kalau kita tidak bersolawat, tidak sah sholat kita. Nah, kenapa? Karena bagian dari rukun qauli yang rukun yang diucapkan. Kemudian kita lanjutkan pasal yang selanjutnya, faslun aqallus salami. Nah, ini pasal sedikit di dalam salam. Urut salam itu paling sedikit mana? Minimal di dalam salam. Rukun salat yang kemudian yang 16 itu urut salam. Apa itu salam? Aqallus salami, paling sedikit minimal kita baca salam. Assalamualaikum, itu lafaz assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Cukup. Satu kali yang wajib itu ini urut salam yang pertama, yang kedua sunnah. Jadi ketika kita sholat assalamualaikum sah sholatnya. Tidak pakai warahmatullah juga. Kenapa? Aqal. Kalau itu minimal, sekurang-kurangnya assalamualaikum sah. Sudah tercukupi melaksanakan rukun sholat. Tasdidnya bagaimana? Tasdidus salami. Adapun tasdid di dalam kalimat as-salam ada satu, yaitu ala sini, adanya di atas sin. Adanya as
Jadi kalau kita urut salam pakai tasdid, ya assalamualaikum. Jadi jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak sah berarti itu salamnya. Kenapa? Karena hilang tasdidnya. Hilang tasdidnya harus assalamualaikum. Jadi pakai asasnya satu, yaitu ada di atas sin, assalamualaikum. Sekali lagi, minimal ketika kita salam satu urut salam itu satu kali, bacaannya assalamualaikum, sah, selesai sholatnya sah. Namun tasdidnya ada satu di atas sin. Di sini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi, miftahus salat, kunci salat. Miftah itu kuncinya salat itu wudu. Jadi kalau ada orang enggak wudu, sah salatnya. Kunci salat itu adalah wudu. Enggak bisa wudu, ada gantinya tayamum. Kuncinya kita bisa sholat dulu, kita mau masuk rumahnya dikunci, nggak punya kunci, nggak bisa. Sama orang wudu juga, harus wudu. Kalau orang sholat juga, maka kuncinya wudu. Kemudian kata Nabi, wa tahrimu at-takbiru, ada keharaman dalam sholat, apa? Takbir. Artinya apa? Ketika kita sudah Allahu Akbar, maka sesuatu yang tadinya halal boleh sebelum sholat, maka jadi nggak boleh. Mana contohnya? Ketika sebelum sholat boleh minum, sebelum sholat boleh makan, sebelum sholat boleh ngomong. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, haram. Nggak boleh kita ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus kita tak betul. Wa tahrimuha, kata Nabi, keharaman dalam sholat ada takbir. Dan kata Nabi, wa tahliluha at-taslimu, kehalalan dalam sholat yang menghalalkan sholat itu adalah at-taslimu dengan huruf salam. Maka ketika kita sudah assalamualaikum, maka yang tadinya nggak boleh minum jadi boleh minum, nggak boleh makan boleh makan, tadinya nggak boleh ngobrol boleh ngobrol. Nah, namanya kehalalan di dalam sholat dan huruf salam. Terus bagaimana akmalnya sekarang? Sempurnanya salam seperti apa bacaannya? Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Sempurnanya dalam huruf salam itu baca pakai ditambah dengan warahmatullah, itu sempurna. Jadi hukumnya nggak pakai warahmatullah sah, cuma itu minimal maksudnya. Tapi kalau ingin sempurna huruf salamnya assalamualaikum warahmatullah, nah itu namanya sempurna. Jadi lebih sempurna di dalam huruf salam itu. Dan pakai wabarakatuh tidak disunahkan pakai lafaz wabarakatuh. Tidak sunnah. Ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak sunnah. Kecuali kata ulama di dalam kita sholat jenazah. Sholat jenazah disunahkan kita ditambah wabarakatuh. Sholat seperti sholat yang lain itu hukumnya tidak sunnah pakai wabarakatuh, tidak sunnah ditambah dengan wabarakatuh. Jadi yang wajib itu satu huruf salam yang pertama, dua assalamualaikum, cukup sampai di situ. Kenapa warahmatullahi sunnah? Terus waktu salam taslimat tsaniyah disunnahkan huruf taslimat tsaniyah disunnahkan huruf salam yang kedua. Yang kedua yang sebelah kiri hukumnya sunnah dan ittibai karena mengikuti kehadiran Rasulullah SAW. Jadi huruf salam yang pertama yang wajib, yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. Walau kita sholat imam, andai kata bikin bila mana imam meringkas huruf salamnya ala taslimatin hanya huruf satu huruf salam. Misalnya kita sholat, imam di depan, kita belakang nih. Imam huruf salam assalamualaikum warahmatullah, udah selesai, nggak ditambah yang kedua. Walau kita sholat imam ala taslimatin, apabila imam meringkas salamnya cuma satu kali, bagaimana kita sebagai makmum? Kan makmum biasanya harus ikut imam. Kan makmum harus mengikuti bagaimana imam komandonya. Terus imam kalau imam satu kali bagaimana? Sementara huruf salam itu sunnahnya disunahkan yang kedua hukumnya sunnah. Maka disebut sunnah lil makmumi taslimatani, maka disunahkan bagi makmum dua kali huruf salam. Setiap kali huruf salam. Jadi ketika imam cuma assalamualaikum warahmatullah, dia imamnya selesai, kita tetap dua kali assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya, kan makmum harus ngikutin imam. Kan makmum itu harus ngikutin imam. Atau seperti kita sujud tilawah, ya. Sujud tilawah itu wajib mengikuti imam, baik mengerjakan atau meninggalkannya. Sujud tilawah itu kalau kita baca ayat sajdah, sunnah kita sujud. Jadi dalam sholat, kalau kita sholat, ayat sajdah itu ada di 15. Nah, di antaranya
kita mau baca judul. Nah, ini bagaimana? Kalau kalau urus salam bagaimana? Imamnya satu kali tetap sunnah bagi makmum 2 kali. Kenapa? Li'annahu kharaja 'anil mutaba'ati biqula. Karena makmum tersebut sudah keluar dari mutaba'ah. Jadi sudah keluar dari mengikuti imam dengan urus salam yang pertama. Jadi hilal kita tasawuf awal berbeda kalau dengan tasawuf awal. Kalau tasawuf awal lau tarakal imamu, namun kalau imam meninggalkan tasawuf awal lazimah al-ma'mum, tapi wajib bagi si ma'mum atau wajib bagi si makmum untuk meninggalkan tasawuf awal karena wajib utama sebelum salam. Kalau ayat awal, kalau imam enggak ayat awal langsung berdiri, makmum juga berdiri, jangan makmum bisa sendiri. Tapi kalau urut salam boleh. Imam salam assalamualaikum sekali, kita tetap urut salamnya dua kali. Nah itu dalam kita melaksanakan sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Terus wayusan disunahkan itu di dalam kita melaksanakan urut salam. Terus sunnah bagi si makmum ini urut salam itu harus sudah selesai imam 2 kali urut salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sunnahnya harus selesai dulu. Bagaimana kalau bareng? Kalau jaza kabagil al-hani, hukumnya boleh kalau barang cuma lakin al-muqarratu fi dzalika makruhatun mufawitatun li fadhil jamaah. Kalau barang gimana hukumnya? Boleh saja barang, tidak batal salatnya. Misalnya imam assalamualaikum, kita assalamualaikum, tetapi hukumnya makruh dan kemakruhan kita berbarang urut salam dengan imam itu fawawitatun fadilah jam bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Jadi ikut bagaimana yang bagusnya sunnahnya, imam dulu beresin assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita dapat sunnah, tidak dapat makruh. Itu di dalam kita melaksanakan dalam urusan. Jadi sunnahnya kita disunnahkan sudah selesai 2 kali urus salam di sini. Itu sunnah. Disunahkan kita ketika urus salam, disunahkan ketika urus salam itu 2 kali. Itu disunahkan kita menoleh ke sebelah kanan. Bagaimana menoleh ke sebelah kanan sehingga kalau kita berpikir pertama ke sebelah kanan, maka pipi kita ini kanan kita harus bisa dilihat oleh orang di belakang kita. Ya, tapi kalau kiri, pipi kita ini harus bisa dilihat oleh orang itu. Sunnahnya seperti itu, menoleh itu. Jadi menoleh ke sebelah kanan, lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, salah itu ya, keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi sunnah menoleh ke kiri, sunnah menoleh ke kanan. Kalau menoleh ke kanan yang pertama di yang sekira-kiranya pipi kita yang sebelah kanan bisa dilihat oleh orang yang di belakang kita. Pipi kiri sebelah kiri, pipi kiri di belakang bisa dilihat oleh orang yang di belakang kita. Itu jadi bukan hanya begini. Tapi harus sebelah kanan dan itu kita sebelah kiri. Ini penting kita untuk memahami mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi di dalam urus salam itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Sama di dalam sholat juga ada yang akal, ada yang tidak, ada yang sempat, ada yang cukup, ada yang batasnya minimal, ada yang batasnya sempurna. Nah ini penting kita untuk mengkaji ilmu agama, mendalam dalam ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini, belajar ilmu agama ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin ini daripada karyanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ulama sufi. Beliau nama aslinya Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Qudus. Dilahirkan 450 Hijriah. Beliau sebenarnya adalah dari keluarga miskin. Cuma beliau punya ayah. Ayah beliau luar biasa mahabbah kepada para ulama. Ayah Imam Ghazali ini adalah orang yang paling rajin dalam menulis ilmu. Ayah Imam Ghazali ini orang yang paling rajin membantu para ulama-ulama.
dengan apa yang dia mampu. Jadi dia selalu membantu para ulama, hadir di majelis ilmunya rajin. Itu hukum ayat ini. Padahal ini Imam Ghazali seorang tukang pintar tenun, seorang tukang jahit atau tukang kain, tukang tenun. Dia dari kalangan keluarga miskin, tapi luar biasa mahabbah kepada para alim ulamanya. Dia cinta kepada alim ulama sehingga tidak pernah ketinggalan, selalu hadir di majelis ilmu dan selalu membantu ulama-ulama, para alim ulama dengan segala apa yang dia mampu. Sehingga ketika ayah Imam Ghazali setiap mendengarkan untayan-untayan hikmah daripada para ulama, beliau menangis dan dia berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang ingin berilmu seperti ulama. Artinya beliau berdoa, ya Allah berikanlah aku putra yang berilmu. Ketika setiap kali dia hadir di majelis ilmu, benar selalu berdoa seperti akhirnya Allah kabulkan doa Imam Ghazali. Apa? Punya seorang putra yaitu Imam Ghazali Muhammad bin Ahmad al-Abdus al-Ghazali. Itu adalah Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali artinya apa? Satu itibar buat kita, satu contoh teladan buat kita di saat kita ingin punya anak yang soleh, anak-anak yang berilmu, yang mengikuti sebagaimana ulama. Jangan tinggalkan majelis-majelis ulama. Jangan terus bantu para alim ulama. Kemudian hadiri majelis-majelis ilmu dan berdoa kepada Allah supaya kita punya anak ilmu. Nah itu kenapa? Karena itu yang menjadikan Allah berikan putra kita menjadi orang yang berilmu. Nah Imam Ghazali ini seorang ulama sufi yang karyanya luar biasa. Di antaranya karya monumentalnya itu kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali wafat hari Senin pada subuh tahun 505 Hijriah. Diceritakan kakaknya yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kakak beliau menceritakan bahwa Imam Ghazali ini ketika subuh setelah selesai berwudu dan mengerjakan salat subuh, kemudian beliau meminta kepada Imam kakaknya ini, tolong ambilkan aku kain kafan. Ambilkanlah kain kafan. Kemudian beliau dicium kain kafan tersebut di atas dia letakkan di antara kedua matanya. Dan beliau mengatakan ini saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia julurkan kakinya ke arah kiblat, dia wafat pada subuh tahun 505 Hijriah. Ya, Allah tempatkan di tempat yang bermulia. Bayangkan, ini luar biasa Imam Ghazali. Berawal dari mana? Berawal dari orang tua. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Beri taufiq hidayah.